Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Bogor, yaitu Bang Aldi. Kisahnya keren banget, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri kantor di Jakarta Timur. Jakarta Timur, sekitaran tahun 2002. Pagi itu, langit seolah enggan berbagi kehangatan. Cahaya mentari sepenuhnya dikuasai segerombolan awan gelap yang berarak menebar butir-butir hujan. Sesekali terdengar riuh gemuruh dari balik pekatnya awan. Walaupun hujan tak juga reda, namun burung-burung kecil yang bertengger di dahan-dahan pohon tetap setia mempersembahkan kicau merdunya. Udara Jakarta terasa lebih dingin beberapa hari ini. Meski demikian, aktivitas warga harus terus berjalan, walau rasanya akan lebih nikmat jika tetap terlelap. Anak-anak harus berjuang melawan rasa malasnya demi bisa sampai ke sekolah. Begitu juga dengan para pejuang rupiah yang gigih menerjang hujan dari balik mantel atau ponconya. Dari balik gerbang, keluarlah seorang perempuan muda berparas ayu yang mengenakan jas hujan. Dengan gerakan serba lambat, lantaran sedang hamil tua, ia membalikkan tubuhnya untuk menutup dan mengunci kembali pintu gerbang tersebut. Ia terlihat sedang menenteng tas belanjaan di sebelah tangannya, sementara satu tangannya lagi sibuk membetulkan posisi mantel. Perempuan berambut lurus tadi berdiri beberapa saat sebelum tukang ojek langganannya tiba untuk menjemputnya. "Bersiap, Mbak?" tanya si abang ojek itu seraya mengusap bulir-bulir air hujan yang menghiasi wajahnya. "Sudah, pelan-pelan aja ya bang, bawa motornya," balas si perempuan tadi. "Siap Mbak," timpal si abang ojek seraya menganggukkan kepalanya. Tak lupa, lelaki itu membantu pelanggannya untuk bisa duduk di jok motor. Merasa pelanggannya sudah dalam posisi yang aman, ia pun segera menarik tuas gas pada motornya. Kendaraan itu mulai melaju dengan kecepatan sedang di tengah rintik hujan yang menghadang. Hanya butuh waktu 3 menit saja bagi mereka untuk tiba di pasar pagi. Si abang ojek menghentikan laju motornya di sisi jalan. Perempuan itu pun bergegas turun, lalu berbaur di antara kerumunan orang yang akan belanja. Sementara menunggu pelanggannya belanja, si abang ojek pun berinisiatif untuk menikmati sebatang rokok di beranda warung kopi milik pamannya. Tanpa terasa sudah hampir 30 menit berlalu. 3 potong tempe goreng telah meluncur ke dalam perutnya. Sebatang rokok pun telah habis ia hisap seiring dengan surutnya kopi tubruk yang kini hanya menyisakan ampas. Japra, ngomong aja lu. Oh lihat, pelanggan lu udah kelar belanja tuh," ucap Babe Jalil, si pemilik warung kopi sambil menunjuk ke arah seberang jalan. Tukang ojek yang dipanggil dengan sebutan Japra secara spontan menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh sang pemilik warung. "Iya ya, tumben cepet bener si mbaknya belanja," sahut Japra cengengesan. Tumben, sono lu bantuin bawain belanjaannya dulu," imbu Babe Jalil. "Iya Cang, kalau gitu pamit dulu ya. Kopi sama tempe gorengnya ayo bayar ntar sore." "Soalnya belum dapat sewa nih," balas Japra yang dengan segera bangun dari tempat duduknya. "Ya udah sono." Japra meraih jaket jeans yang tergeletak di bangku warung. Tak lama kemudian ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sambil membersihkan remah-remah gorengan yang tercecer di atas meja, Babe Jalil sesekali memandangi keponakannya yang tengah menyeberangi jalan untuk menghampiri pelanggannya.
Bisa terlihat olehnya raut wajah si perempuan itu yang tampak pucat dan kepayahan saat menenteng kresek berisi beberapa macam sayuran dan juga bahan makanan. Beruntung, keponakannya dengan sigap segera mengambil alih barang belanjaan tersebut dan membawanya hingga ke tempat ia memarkirkan sepeda motor. Perempuan muda yang tengah mengandung itu akhirnya bergegas naik ke atas jok, begitu pula dengan Japra yang sudah siap menyalakan mesin motor miliknya. Babi Jalil memalingkan lagi pandangannya pada gelas kopi bekas Japra yang masih teronggok di atas meja. Di bawahnya gelas kotor itu ke wastafel yang berada persis di sebelah warung. Sambil membilas gelas, Babi Jalil kembali teringat akan keponakannya, Japra. Dengan ekspresi datar, ia bergumam seorang diri. Kerja yang rajin deh Japra, cari duit yang bener. Jangan kayak abang lu, udah nganggur, banyak gaya lagi. Demikian ucapnya. Ya, kata-kata Babe Jalil memang tidak mungkin bisa terdengar oleh Japra, namun seringkali ia bergumam seperti itu dengan tujuan hanya untuk menenangkan pikirannya. Baik Japra maupun abangnya sama-sama keras kepala, sudah dewasa namun masih juga menjadi beban orang tua. Beruntung, Japra masih ada keinginan untuk bekerja meskipun hanya sebagai tukang ojek pangkalan. Gelas kembali berkilau. Tak ada lagi noda ampas kopi baik di tepian maupun di dasarnya. Babi Jalil melangkah ke dalam warung untuk menaruh gelas tadi ke dalam rak. Baru saja tangan hendak membuka rak piring, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh suara benturan yang sangat keras yang berasal dari seberang jalan. Seketika itu juga, telinganya bisa mendengar dengan jelas jerit histeris ibu-ibu yang akan belanja ke pasar. Allahu Akbar, tolongin, tolongin buruan. Pekik seorang tukang beca yang sedang mangkal di lokasi tersebut. Babe Jalil menoleh ke sumber keriuhan tadi. Sepasang matanya menyipit, mencoba memfokuskan pada satu titik kerumunan massa yang berada hanya sekitar kurang dari 10 meter dari warung kopinya. Ayo, buruan angkat, bantu naikin ke atas beca, teriak salah seorang juru parkir sambil berusaha mengangkat tubuh seorang wanita. Babe Jalil menyelisik ke arah sosok yang kini tengah dibopong oleh beberapa orang itu. Ia terkejut lantaran perempuan tersebut ternyata adalah pelanggan Japra yang barusan dilihatnya. Tidak jauh dari kerumunan tadi, sepeda motor bebek milik Japra tampak sudah tergeletak di tengah jalan. Sayap sebelah kanan motor hancur dihantam mobil pick up yang melaju kencang dari arah berlawanan. Pelaku penabrakan itu langsung tancap gas, meninggalkan korbannya yang terpelanting beberapa meter. Astagfirullah. Sontak, tubuh Babi Jalil bergetar. Saat itu juga ia menjadi gelisah memikirkan nasib keponakannya. Gelas dalam genggamannya terjatuh ke lantai. Namun tidak ia hiraukan. Buru-buru, lelaki berusia 60-an itu berlari menyeberangi jalan raya dan menghampiri kerumunan yang ada di hadapannya. Ya Allah Japra, Japra, lu kenapa? Tanya Babi Jalil ketika menemui keponakannya sedang terkulai lesu di depan gerbang toko bahan bangunan. Wajah pemuda itu terlihat robek di pipi bagian kanan akibat mencium aspal jalanan. Lu nggak ngapa-ngapa, Pra? Tanya Babe Jalil lagi dengan raut wajah penuh kecemasan. Japra tidak menjawab, dia hanya menggeleng sembari menunjuk lemah ke tempat di mana kini pelanggannya terkulai tanpa daya di atas beca. Kini, pandangan Babe Jalil tertuju pada perempuan muda yang sedang hamil tersebut. Beberapa orang yang berada di sekitaran beca tampak tercengang. Mereka bergidik ngeri lantaran darah segar tak henti-hentinya mengalir dari batok kepala perempuan itu sampai menggenangi permukaan jok beca. Mus, itu si mbaknya kagak ngapa-ngapa kan? Tanya Babe Jalil kepada Musli si juru parkir. Lewat beh, alias kagak selamat. Barusan habis dicek sama dokter klinik. Udah kagak ada napasnya, kagak ada denyut nadinya juga, saut Musli. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Babe Jalil dengan raut wajah yang sedih. Ia tidak menyangka hanya dalam hitungan menit sosok perempuan yang belum lama ini masih terlihat sehat di pelupuk matanya kini sudah tak lagi bernyawa. Mana lagi hamil tua lagi. Ya Allah. Kembali Cang Jalil berkata lirih.
Sebulan setelah kematian perempuan muda yang tengah mengandung itu, akhirnya rumah yang ditempatinya pun ditinggalkan keluarganya. Para penghuninya memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Mereka masih terpukul dengan kepergian salah satu anggota keluarganya. Tak ada satupun yang berminat untuk mengisi ataupun mengontrak di situ, sehingga rumah tadi benar-benar kosong dan terbengkalai sekitar 2 tahun lamanya. Cat di beberapa bagian dinding mulai terkelupas, bahkan tampak kusam akibat lembab dan ditumbuhi lumut. Semak belukar juga semakin tumbuh liar tak beraturan di halaman depan. Lampu beranda yang nyalanya mulai redup malah membuat suasana di halaman rumah itu jadi semakin menakutkan ketika malam hari tiba. Bukan masalah harga yang membuatnya hingga kini belum juga ada yang mengisi. Untuk yang berjiwa bisnis, rumah itu sebenarnya bisa dijadikan tempat usaha. Apalagi posisinya cukup strategis dan tidak jauh dari jalan raya. Sayang, akibat terlalu lama kosong dan juga tak terawat, rumah itu kini malah menjadi tempat bermukimnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Jangankan untuk menempati, untuk sekedar lewat di depan pagarnya saja, orang-orang sudah cukup merasa ngeri. Desas-desus tentang adanya sosok kuntilanak yang kerap kali terlihat di halaman rumah itu mulai ramai diperbincangkan. Ada saja warga yang memergoki penampakan menakutkan itu sedang melintas jalan dan menembus pagar besi lalu menghilang di antara cahaya yang remang. Pada pertengahan tahun 2004, akhirnya ada juga yang menyewa rumah itu untuk dijadikan kantor yang bergerak di bidang advertising. Semak belukar yang sebelumnya menghiasi pelataran halaman mulai dibabat habis. Lampu-lampu dengan watt besar telah menggantikan penerangan sebelumnya yang cenderung membuat suasana rumah itu malah terkesan menjadi suram dan temaram. Cat-cat tembok dikelupas tuntas, lalu ditimpa lagi dengan warna yang baru. Rumah yang tadinya tidak berpenghuni kini kembali diisi oleh canda tawa beberapa pegawai kantor. Bulan Januari tahun 2006 adalah ketika pertama kalinya aku bergabung menjadi bagian di kantor itu. Tanpa proses interview, aku pun langsung diterima bekerja di kantor tersebut. Kebetulan, dari mulai direktur utama, direktur operasional, bendahara, sekretaris hingga para staf di divisi kreatif memang sudah lama mengenalku. Terlebih Usman, pamanku juga bekerja sebagai penjaga keamanan di tempat ini, dan dari dia pula lah maka aku bisa mendapatkan informasi kalau di kantor ini sedang membutuhkan satu lagi tenaga keamanan. Kantor ini sangat berbeda dengan kantor-kantor pada umumnya, di mana di tempat lain akan mengecat temboknya dengan warna-warna cerah. Namun di sini, dinding bagian dalam ruangan, kamar mandi, hingga pantry dicat berwarna hitam. Jangan heran, sebab Imron, sang direktur utama, merupakan seseorang yang menggemari musik aliran death metal. Begitu pula Ipang dan juga Yusron, dua orang pegawai kantor yang bekerja pada divisi kreatif. Di kantor ini juga ada penyewaan studio musik milik Imron yang dikelola oleh adiknya, Iksan. Bila kantor berada di lantai 2, maka studio musik berada di lantai bawah. Jika sedang mumet oleh pekerjaannya, biasanya Imron, Yusron, dan Ipang akan mendinginkan otak mereka dengan bermain musik sepuasnya di dalam studio. Seperti itulah kira-kira gambaran tentang kantor tempatku bekerja. Luas, tapi juga terlalu suram akibat cahaya lampu yang tak kuasa melawan pekatnya cat hitam yang melekat pada dinding di beberapa ruangannya. Nuansa seram bisa dengan mudah dirasakan dari sejak sore hari hingga malam berganti pagi. Dan inilah beberapa pengalaman mistis yang pernah dialami oleh beberapa orang di tempat tersebut. Sudah 2 bulan aku bekerja sebagai penjaga kantor di tempat ini, dan segala sesuatunya masih baik-baik saja. Aku sama sekali tidak pernah menemukan hal-hal ganjil sekalipun aku sedang mendapat tugas jaga seorang diri. Bila lewat pukul 6 petang, maka aku mendapat tugas tambahan, yaitu menjadi operator studio musik. Di hari-hari biasa, paling hanya ada 2 ataupun 3 band saja yang menyewa studio tersebut. Berbeda dengan akhir pekan, dipastikan studio akan selalu terisi mulai dari jam 4 sore hingga pukul 12 malam.
Rabu malam itu, aku mendapat giliran jaga seorang diri. Meskipun baru pukul 10, namun suasana di depan kantor sudah terlihat lengang. 1 jam lalu hujan baru saja berhenti, meninggalkan sisa-sisa kesejukan yang membuat sebagian orang malas keluar rumah. Di halaman kantor, terparkir 3 buah sepeda motor bebek milik beberapa mahasiswa yang kini sedang berada di dalam studio untuk memuaskan dahaga bermusiknya. Sambil menunggu mereka selesai latihan, aku memilih untuk menyibukkan diri dengan menyeting senar dan membersihkan bodi gitar di halaman kantor. Tentu saja, aku sudah tidak merasa asing dengan dunia musik atau dengan segala pernak-perniknya karena aku pernah kuliah di jurusan seni musik di Bilangan Jakarta Timur, meskipun tidak sampai lulus. Aku mengeluarkan sebuah garpu tala bernada E dari dalam wadahnya, lalu garpu tala tadi dipukulkan ke lantai dan sesegera mungkin aku dekatkan benda itu ke telinga. Dengungan yang menggema di batang garpu tersebut akan menjadi patokan. Jemariku lantas mulai memutar cun gitar dengan cermat hingga nada pada senar 1 dan senar 6 betul-betul akurat dengan nada yang ada di garpu tala. Kalau nadanya sudah pas, maka langkah berikutnya hanya tinggal menyetel senar 2, 3, 4, dan 5 saja. Sebenarnya ada alat penyetel gitar di dalam ruangan studio rekaman milik Imron. Namun aku lebih suka menggunakan cara yang lebih cepat dan juga praktis. Misi bang, mau numpang ke toilet dong, ucap dua orang lelaki yang ternyata adalah personel dari band yang kini tengah menyewa studio. Aku yang sedang asik menyetel senar gitar sampai tidak menyadari kehadiran mereka. Ah, ya udah silakan, lewat belakang aja mas. Nanti kalau sudah sampai di pantry, masnya tinggal belok kanan. Nah, toiletnya ada di situ. Jelasku. Sengaja aku mengarahkan para pengguna studio musik yang akan ke toilet agar melalui pintu belakang, sebab bila melalui pintu utama khawatir orang-orang itu akan sengaja naik ke lantai atas yang merupakan ruangan kantor. Mungkin aku yang terlalu berprasangka, namun sebagai penjaga keamanan di kantor ini, maka aku harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Siap bang, makasih ya. Timpal mereka yang dengan segera bergegas menuju pintu belakang. Selesai menyetel senar, aku pun segera mengelap bodi gitar itu dengan cairan khusus pembersih sampai betul-betul berkilau permukaannya. Biasanya, permukaan bodi gitar atau bass akan terlihat kusam setelah selesai digunakan. Ini sudah menjadi rutinitas, sebab ada saja yang menyewa studio musik setiap harinya meskipun hanya 2 atau 3 grup band. Bahkan kalau setelah senara terlalu tinggi atau terlalu mepet dengan fret, maka aku akan menyetel kembali dudukan senarnya dengan menggunakan kunci L. Beres juga, ucapku sambil memegang neck gitar dan membolak-balikan bodinya agar semakin terasa berkilau ketika terkena cahaya lampu. Sesekali aku berdecak kagum lantaran terpukau oleh tampilan Fender Iron Maiden bercat hitam yang kini tergolek di depan mataku. Barang bagus kayak gini lebih baik diamanin di ruang operator aja. Buat di dalam studio mah mendingan pakai yang murah-murah. Imbuku dalam hati. Aku lalu memasuki ruang operator dan meletakkan alat musik itu ke dalam hard case dengan sangat hati-hati. Sempat habis pikir dengan keputusan Imron yang terlalu berbaik hati. Lelaki blasteran Arab Padang itu menjadikan gitar seharga 15 juta rupiah tersebut sebagai instrumen di studio musik. Dalam benak Imron, studio musik aliran metal sudah pasti akan disewa oleh band-band beraliran metal juga. Tapi faktanya, yang datang ke situ kebanyakan malah anak-anak SMA atau para mahasiswa yang notabene lebih menyukai musik bergenre pop. Lupakan soal teknik atau skill bermusik, bisa mendengar suara gitar menyalak dari ampli saja mereka sudah cukup senang. Terdengar suara pintu utama yang menghubungkan teras dengan ruang resepsionis terbuka. Aku menoleh ke arah itu. 2 orang lelaki yang sebelumnya meminta izin untuk menggunakan toilet terlihat keluar dari balik pintu tersebut. Mereka tampak tertawa-tawa sambil berbincang sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa yang tengah dibahasnya. Loh, mas-mas aku lewat pintu depan, tanyaku yang merasa heran. Kedua orang tadi dengan segera menghentikan obrolannya dengan wajah yang mendadak tersipu. Anu bang, kita malu bang kalau harus lewat pintu belakang lagi. Barusan soalnya ada perempuan yang lagi nyusuin anak bayinya di pantry. Itu aja kita sengaja jalannya nunduk.
Soalnya kan risih bang sama si mbaknya, jawab salah satu dari mereka. Aku tercengang begitu mendengar penuturan pemuda itu. Perempuan menyusui. Bagaimana mungkin bisa ada perempuan di pantry? Sedangkan sudah hampir 1 jam aku duduk di halaman kantor dan bisa dipastikan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan selain dua pemuda tadi. Lagian, si abang gak bilang-bilang kalau di pantry ada orang yang lagi nyusuin anak. Untung aja si mbaknya lagi ngebelakangin. Coba kalau ngadep ke depan. Kan kita berdua jadi enak. Celetuk yang satunya lagi sambil terkekeh. Yah, kita masuk ke studio lagi. Kita kompakin lagu yang barusan dulu. Ajak yang satunya lagi. Mereka berdua akhirnya bergegas masuk kembali ke dalam studio, meninggalkan aku yang tengah dilanda kebingungan seorang diri. Antara bingung dan perasaan khawatir menjadi satu kala itu. Kalau memang benar ucapan kedua pemuda tadi, berarti aku harus segera memeriksa pantry. Secepat mungkin aku beranjak menuju pantry melalui pintu belakang. Terlihat olehku pintu itu masih terbuka. Aku mulai memperlambat langkah. Ketika beberapa meter lagi akan memasuki pantry, kosong. Ya, tidak kutemukan sosok perempuan seperti yang diceritakan oleh kedua pemuda tadi. Bahkan kursi maupun peralatan makan yang ada di atas meja kaca tak berubah dari posisinya semula. Tak ada siapa-siapa di tempat itu. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduku merinding. Ya, tercium jelas olehku bau melati di sekitaran pantry. Aneh, sebab selama bekerja di sini belum pernah aku mencium aroma melati di dalam ruangan manapun. Kayaknya dia nggak beres nih. Batinku, segera saja aku berinisiatif untuk menutup pintu belakang lalu menguncinya. Setelah memastikan pintu betul-betul terkunci, aku pun lalu beranjak menuju ruang resepsionis untuk menelpon salah seorang pegawai kantor yang kebetulan rumahnya tidak begitu jauh dari kantor. Dia adalah Mas Deki, orang yang bertugas sebagai IT. Halo, Mas Deki. Maaf ganggu nih Mas. Udah tidur Mas? Tanyaku melalui sambungan telepon. Belum. Ada apaan memangnya? Balas Mas Deki. Anu Mas, ini lagi ada yang sewa studio musik. Nah, barusan kata dua orang yang izin ke toilet, mereka itu lihat ada perempuan lagi nyusuin anaknya di pantry. Nah, pas saya cek ke pantry ternyata nggak ada siapa-siapa Mas. Tapi di situ saya cium bau bunga melati di sekitaran. Jelasku. Oh itu, terdengar suara Mas Deki yang tertawa. Aku mengernyitkan dahi, merasa bingung dengan respon lelaki berusia 37 tahun itu yang justru malah tertawa. Tapi aku tetap diam sambil menunggu kalimat selanjutnya dari Mas Deki. Itu mah biasa. Sebelum jadi kantor kita yang sekarang kan bangunan itu sempat kosong lama dan terbengkalai juga ya kurang lebih 2 tahun. Jadi wajar lah kalau ada hal-hal kayak barusan, balas Mas Deki dengan santainya. Hal yang kayak barusan, maksud Mas Deki perempuan yang tadi itu bukan orang. Aku di sini kembali bertanya. Ya begitulah. Udah, sekarang lu gak usah mikirin yang begituan. Yang kayak gitu mah gak cuma nongol sekali ini aja. Orang-orang kantor juga rata-rata udah pernah lihat. Gak cuma di pantry kok. Kadang di lorong yang arah ke kamar mandi, kadang di dalam studio. Tapi sih yang paling sering sih di tangga. Jelasnya, sudah pasti aku melongo ketika Mas Deki baru menjelaskan semuanya sekarang. Aduh Mas Deki, kenapa Mas Deki baru ngasih tahu sekarang sih? Tenang aja, dia gak bakal gigit kok. Kalau dia nongol lagi, lo ajakin aja ngopi bareng di pantry. Timpal Mas Deki berkelakar. Ada-ada aja lu Mas. Yaudah Mas, makasih infonya. Maaf udah ganggu waktu istirahatnya, ucapku seraya menutup sambungan telepon. 15 menit kemudian, para pemuda tadi telah selesai latihan dan bergegas meninggalkan studio. Setelah merapikan peralatan band serta mematikan lampu dan AC, aku pun memutuskan untuk segera beristirahat. Meskipun masih ada perasaan was-was kalau sosok perempuan misterius itu menampakkan wujudnya, namun aku tetap memberanikan diri untuk tidur. Rasa takut itu normal, tapi mau sampai kapan dibayang-bayangi ketakutan, sedangkan hidup terus dirongrong tuntutan. Pada akhirnya aku pun berpikir kalau aku harus bisa berdamai dengan keadaan dan bersikap biasa-biasa saja, sekalipun kejanggalan itu selalu ada. Beberapa minggu setelahnya,
Letup petasan masih saja terdengar, sekalipun euforia lebaran sudah 1 minggu berlalu. Setelah puas berkumpul dengan sanak keluarga di kampung, kini beberapa pegawai kantor mulai berjibaku lagi dengan materi yang terpampang di whiteboard perusahaan. Malam hari pun tiba, cahaya senja mulai tergantikan oleh gemerlapnya lampu-lampu rumah dan gedung-gedung perkantoran. Sekitar 4 orang karyawan sudah berada di halaman kantor dan bersiap untuk pulang menggunakan sepeda motornya. Namun tidak bagi Yusron dan Ipang. Jam pulang kedua orang itu harus tertunda akibat revisi yang dikirim melalui email. 2 jam sudah keduanya berkutat di hadapan layar monitor sambil menumpahkan ide sesuai permintaan dari klien. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Merasa mata dan otaknya mulai lelah, mereka pun memutuskan untuk rehat sejenak di pantry. "Bang, lu udah lapar belum?" tanya Yusron. "Ya udahlah, kita kan belum kena nasi lagi dari siang. Kenapa lu? Mau beli makanan?" balas Ipang penuh semangat. "Ya, gue mau pesen pecel ayam ke si Erik. Lu mau ayam apa lele?" tanya Yusron lagi. Gue pesen lele satu, ayam satu dah. Nasinya nasi uduk, jangan lupa lalapan sama sambelnya yang banyak. Minum es jeruk, dah itu aja. Timpal Ipang. Yusron mengangguk sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan handphone miliknya. Bola mata Yusron terlihat turun naik, menelisik beberapa kontak yang ada di handphonenya. Alhasil, lelaki itu masih belum beranjak kemana-mana. "Belum pesen juga. Emang si Yusman kemana sih? Minta tolong sama dia aja lah," ujar Ipang sedikit gusar lantaran perutnya sudah terasa lapar. "Si Usman lagi rapin studio musik. Soalnya tadi baru ada yang sewa. Sabar bro, ini nomor Erik udah dapet kok," saut Yusron sembari memperlihatkan nomor milik Erik pada Ipang. Tak lama kemudian, Yusron segera menghubungi Erik, tukang pecel ayam yang kiosnya hanya berjarak sekitar 40 meter dari kantor. "Oke, siap bos. Nanti kalau pesan habis jadi, langsung tak antar ke pantry," ucap Erik sambil mencatat menu yang dipesan oleh Yusron via sambungan seluler. Erik segera memerintahkan asisten yang bernama Joko atau biasa dipanggil Jack untuk menggoreng paha ayam dan juga lele, sementara Erik menyiapkan nasi uduk serta lalapan dan membuat sambal. Kedua pedagang pecel tersebut melakukan pekerjaannya dengan sangat cekatan. Alhasil, dalam waktu kurang dari 20 menit saja, pesanan itu pun sudah siap untuk diantarkan dan diserahkan kepada Yusron. Bagi Erik, mengantarkan makanan ke kantor tempat Ipang dan Yusron bekerja bukanlah hal yang baru. Bila Ipang dan Yusron sama-sama sedang lembur, biasanya mereka akan memesan makanan pada Erik dan si pedagang makanan khas Lamongan itulah yang akan mengantarkannya ke kantor. Setelah membuka pintu gerbang, pemuda itu pun beranjak masuk ke dalam ruangan resepsionis. Saat itu, keadaan di kantor memang sedang sepi. Kebetulan aku sedang mendapat jatah off. Alhasil, keamanan kantor malam itu menjadi tanggung jawab Usman sepenuhnya. "Assalamualaikum," ucap Erik manakala dirinya membuka pintu resepsionis. Tak ada siapapun yang menyahut, karena memang Erik mengucapkan salam tidak dengan suara yang keras, hanya sebatas mengimplementasikan adab yang umumnya dilakukan seseorang ketika memasuki rumah atau satu tempat. Namun, Erik merasa ada yang berbeda dengan suhu di dalam ruangan. Tubuh Erik terasa sangat menggigil saat ia memasuki ruangan resepsionis. Secara spontan, sepasang matanya segera mencari keberadaan pendingin ruangan yang terpampang di bagian atas dinding. Dia terkejut ketika mengetahui kalau AC di ruangan tersebut tidak dalam keadaan menyala. "Aneh, AC-nya mati. Tapi ruangannya kok dingin banget yo," gumam Erik sembari mengerutkan leher dan pundaknya lantaran kedinginan. "Ah, raurus, urusanku toh ngantar pesanan Mas Yusron," tambahnya lagi. Erik kembali melangkah menuju ruangan di mana terdapat anak tangga yang sekaligus menjadi akses menuju ruang kerja para karyawan di lantai 2. Sebelum memasuki ruangan tersebut, ia harus terlebih dahulu menggeser sliding door bercat hitam yang kini hanya berjarak beberapa jengkal dari hadapannya. Sliding door itu berhasil digeser dan terbuka. Segera saja Erik masuk ke dalam ruangan, namun belum juga ia melangkah menuju pantry,
Tiba-tiba saja, matanya tertuju pada satu hal yang janggal di anak tangga. Sesosok perempuan bergaun putih terlihat duduk dengan wajah tertunduk. Kulit wanita itu tampak pucat bagaikan mayat, parasnya tak terlihat jelas. Lantaran rambut panjangnya terurai menutupi hampir seluruh wajah. Erik terperanjat. Sontak, sekujur tubuhnya terasa sulit untuk bergerak, jemarinya gemetar hingga tanpa sadar ia telah menjatuhkan bungkusan yang berisi pesanan Yusron dan juga Ipang. Sosok misterius itu kemudian bersenandung lirih. Namun, bukannya merdu terdengar telinga, melainkan malah membuat Erik semakin diteror rasa takut. Ingin rasanya ia berteriak meminta tolong kepada siapapun orang yang ada di dalam kantor, namun suaranya seperti tersangkut di tengah-tengah kerongkongan. Energi negatif dari makhluk tersebut betul-betul mengintimidasi Erik hingga pada akhirnya pemuda itu terkulai lemas akibat sepasang kakinya sudah tak kuasa menopang berat tubuhnya. Sosok perempuan bergaun putih itu mulai berdiri, kepalanya kini tak lagi tertunduk melainkan sedikit tengkleng ke kiri. Seringai menyeramkan mulai tampak dari balik rambut yang menjuntai kusut serta menampilkan luka akut di bagian sudut mulut. Cukup lama penampakan itu berdiri sambil terus bersenandung dengan suara yang lirih dan tak jelas artikulasinya. Erik tersudut. Ia pasrah bila sosok menakutkan itu menghampirinya atau bahkan mencekiknya. Ya, Erik tahu betul akan reputasi rumah yang dijadikan kantor ini jika selama ini ia hanya mendengar desas-desus adanya kuntilanak di rumah tersebut hanya dari mulut ke mulut saja. Maka malam itu sang kuntilanak sudah bermurah hati untuk langsung memberikannya bukti. Erik, ngapain lu selonjoran di situ? Tegur Usman seraya menepuk bahu Erik. Usman yang baru saja kembali dari dalam studio musik merasa bingung dengan keberadaan Erik yang kondisinya terkulai di atas lantai. Erik terperanjat akibat tepukan keras di bahunya. Kesadarannya perlahan mulai kembali meskipun ia tampak masih gelagapan. Lelaki itu tidak segera menjawab pertanyaan Usman, melainkan hanya celingukan ke kiri dan ke kanan. Ini anak ditanya malah kayak orang linglung, timpal Usman. Tidak beberapa lama, pria berusia 37 tahun itu berkata lagi, lu jangan tidur di sini. Nanti kalau si Yusron sama Ipang lihat, bisa-bisa gue yang kena damprat nih. Nganu bang, barusan di situ ada balas Erik dengan suara terbata-bata seraya menunjuk-nunjuk ke arah anak tangga. Usman yang masih belum paham maksud ucapan Erik segera saja mengalihkan pandangannya pada spot yang ditunjuk oleh si pedagang pecel lamongan tersebut. Ada apaan sih, Rik? Kalau ngomong yang jelas, tanya Usman yang sedikit jengkel lantaran ia sama sekali tidak melihat atau menemukan sesuatu. Erik melengos ke arah anak tangga tempat di mana ia melihat sesosok perempuan bergaun putih dan berkulit pucat itu duduk. Namun kali ini ia sama sekali tidak menemukan penampakan tadi. Perempuan misterius itu sudah menghilang tak kemana. Kini Erik dan Usman kompak jadi sama-sama kebingungan. Lurik, gue nanya malah pelangap-pelongo. Ngomong-ngomong, ini pesanan buat siapa? Celetuk Usman seraya meraih kantung plastik warna hitam yang tergeletak di lantai. Itu pesanannya Mas Yusron sama Mas Ipang. Tolong sampean kasihin ke orangnya ya bang, jawab Erik dengan raut wajah yang masih diliputi ketakutan. Merasa tenaganya sudah pulih, tanpa basa-basi lagi pemuda itu pun bangun dan segera berlari keluar ruangan. Usman hanya melongo saja menyaksikan kelakuan aneh si pedagang pecel tadi. Gak jelas banget, ujar Usman sambil geleng-geleng kepala menyaksikan kelakuan Erik yang menurutnya tidak biasa. Selang beberapa menit, lelaki itu pun bergegas menuju pantry untuk menyerahkan pesanan milik Yusron dan Ipang. Keesokan harinya, Erik pun mengalami demam tinggi dan membuatnya tak bisa mendampingi Joko berdagang. Beruntung, Joko memiliki adik kandung yang bisa diandalkan manakala Erik sedang berhalangan. Setelah kesehatan Erik berangsur pulih, ia pun kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk menghindari rekan kerjanya ketakutan, Erik memilih untuk tidak menceritakan pengalaman menyeramkan itu kepada Joko.
Erik juga sudah tidak mau lagi apabila disuruh Imron, Yusron ataupun Ipang untuk mengantarkan pesanan ke kantor dengan alasan pelanggan sedang ramai. 2 minggu kemudian, tepat setelah Yogyakarta dilanda gempa besar, malam itu waktu istirahatku terusik oleh suara-suara gaduh yang berada di depan pintu gerbang. Beberapa kali terdengar kunci gembok dibentur-benturkan ke gerbang besi hingga membuatku harus bangun dari tidur untuk memeriksa siapakah orang yang datang di malam selarut itu. Dengan perasaan kesal lantaran kelopak mata masih terasa lengket untuk dipaksa melek, aku pun bergegas menuju keluar rumah dan menghampiri pintu gerbang. "Selamat malam Kakak Aldi," ucap seorang lelaki bertubuh kurus tinggi dan berambut ikal gondrong dengan sedikit cengengesan. Di sebelahnya ada seorang lagi yang terlihat tersenyum geli manakala melihatku keluar dari balik pintu dengan langkah yang gontai. Suwe, gue pikir hari ini ada yang mau sewa studio. Timpalku yang dengan segera membukakan kunci gembok dan membiarkan kedua tamu tengah malam itu masuk. Pria yang berambut gondrong dan bertubuh tinggi semampai itu bernama Alvan. Dia merupakan teman dari Usman, juga merupakan seniorku di organisasi pencinta alam. Sedangkan lelaki yang satunya lagi adalah Meng, saudara sepupuku yang juga berkuliah di universitas yang sama denganku. Alvan dan Meng sengaja datang ke kantor untuk menumpang beristirahat dan rencananya besok pagi sebelum orang-orang kantor datang, mereka sudah pulang. Ya, kedua orang itu baru saja tiba di stasiun Jatinegara setelah 1 minggu berada di Yogyakarta sebagai relawan dan turut membantu mendistribusikan bantuan bagi para korban gempa. Eh, gimana keadaan di sana? Tanyaku sekedar berbasa-basi sambil membuatkan mereka kopi. "Berantakan, porak-poranda," saut Alvan sembari meletakkan ransel berisi pakaian kotor miliknya ke bawah meja yang ada di pantry. "Parah, badan lu bau oli samping. Pada mandi dulu sana," celetuku seraya mengibas-ngibaskan tangan agar bau keringat dari badan kedua lelaki tadi tidak terlalu menyengat indera penciuman. Tar dulu ah, badan gue masih keringetan nih," balas Alvan sewot. "Ngomong-ngomong, Mang Usman mana Al?" tanya Meng. "Lagi off dia, malam ini giliran gua jaga sendirian," balasku. Meng hanya mengangguk seraya memijat-mijat batang kreteknya yang masih padat oleh rajangan tembakau dan cengkeh. "Cuy, rebahan dulu ya, mata udah sepet banget nih," kataku sembari meninggalkan Alvan dan Meng yang tampak masih melepaskan lelah di pantry. "Sorry ya, jadi ganggu waktu istirahat lu nih," saut Alvan yang segera kurespon dengan mengacungkan ibu jari. Kopi tubruk di gelas Alvan dan Meng pun tandas, hanya menyisakan ampas hitam pekat yang mengendap di dasar gelas. Beberapa batang rokok juga telah luruh menjadi debu. Asap kelabunya turut terurai di udara bersama obrolan dan sekelumit kisah semasa mereka membaktikan diri sebagai tenaga sukarela di Yogyakarta. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Alvan harus segera tidur sebab besok siang ia harus menulis laporan untuk keperluan jurnalistik. Sedangkan Meng, lelaki itu merasa masih belum ngantuk, sehingga ia pun bingung harus melakukan apa agar tidak dilanda kejenuhan. Ia terus mencari ide agar ada yang bisa dikerjakan selagi matanya sulit terpejam, dan pada akhirnya Meng melakukan satu hal yang membuatnya jera untuk datang ke kantor ini lagi. Tanpa sepengetahuan dan seizinku, mahasiswa berusia 22 tahun itu naik ke lantai 2 yang merupakan ruangan kantor utama. Langkahnya dibuat seringan mungkin agar tidak terdengar oleh telingaku, sebab dia pasti menyadari kalau tindakannya itu adalah perbuatan yang lancang. Meng membuka pintu kantor dengan cara menggeser salah satu daun pintunya, lalu menutupnya dengan sangat hati-hati. Ruangan di dalam kantor utama tidak terlalu gelap karena masih mendapatkan pendaran cahaya dari penerangan yang berada di sepanjang selasar. Jemari Meng meraba-raba permukaan dinding sampai menemukan saklar lampu. Ia menekan 3 buah saklar dan benderanglah ruangan tersebut. Gokil, keren banget nih orang-orangannya. Meng berdecak kagum ketika menyaksikan ada belasan action figure milik Imron yang terpajang rapi di hadapannya. Karena penasaran, ia pun mulai menyentuh satu persatu benda itu
sambil terus mengekspresikan keterpukauannya. Wih, ada alien, predator. Wih, terus yang ini Batman nih, Spiderman, Punisher, Joker. Emang orang berduit mah gak mikirin harga lagi. Kalau suka langsung beli, gumamnya seraya menaruh kembali benda-benda mahal tadi ke tempatnya semula. Imron, yang seorang desainer grafis lulusan universitas di Amerika Serikat, memang sengaja menghias ruangan kantornya dengan action figure sebagai referensi untuk memancing dan mengimprovisasi ide-idenya manakala akan membuat suatu karya. Imron hafal betul detail letak dan jumlah mainan tersebut, oleh karenanya tidak ada satupun pegawai kantor yang berani menyentuh barang-barang impor itu. Ya, Imron sangat tidak suka bila barang-barang kesayangannya ada yang mengutak-atik, apalagi sampai hilang. Maka bisa dibayangkan jika ia sampai tahu ada orang non-pegawai yang masuk ke ruangan ini lalu dengan sengaja menyentuh action figure miliknya, sudah dipastikan kredibilitas dan pekerjaanku akan terancam. Komputernya juga keren cuy, ucap Meng lagi dengan mata membulat akibat terpesona oleh keberadaan 3 unit iMac beserta Power Mac keluaran tahun 2003. Benda-benda mewah itu terdapat di meja kerja milik Imron, Yusron, dan Ipang. Meng, yang merasa masih asing dengan peranti elektronik tadi, kembali dikuasai oleh rasa penasaran. Ia mendekat ke arah meja Ipang. Dengan teliti, ia menyelisik seluruh bagian di unit PC tersebut. Kok ada ya komputer yang bentuknya aneh kayak gini? Gumamnya. Gimana nih nyalainnya ya? Lagi, pemuda itu kebingungan sendiri dan terlihat sangat norak. Merasa bingung dan juga jengkel lantaran tidak tahu cara menyalakan komputer itu, Meng pun lalu berpindah ke meja kerja milik Mas Deki. Di situ terdapat 1 unit PC dengan sistem operasi Windows XP hasil rakitan Mas Deki yang notabene adalah seorang teknisi. Meng duduk di kursi dan berhadapan dengan PC tadi. Nah, kalau yang ini gue ngerti nih cara nyalain sama matiinnya, ucap Meng lagi sembari menekan tombol power pada CPU disusul dengan menekan tombol power pada layar monitor. Layar monitor tampak benderang, memamerkan beberapa icon shortcut dan wallpaper bergambar lekukan bukit hijau dan langit biru yang menjadi ciri khas dari Windows XP. Tangan kanan Meng mulai bergerak menggeser-geser mouse di atas pad berbahan karet dan berlapis kain tipis. Jiwa gamersnya makin bergelora ketika dilihatnya ada icon shortcut sebuah games tembak-menembak. Sekali lagi, pemuda itu menunjukkan decak kagumnya atas akselerasi dan performa PC milik Mas Deki yang menurutnya jauh lebih kencang daripada PC yang biasa digunakan para admin warnet. Kacau juga nih komputer, dipakai main Counter Strike sampai sengacir ini nggak patah-patah sama sekali, ujarnya penuh semangat. Volume speaker Altec langsung di setel di angka 10, alhasil efek suara ledakan, tembakan juga desing peluru membahana di sekitar ruangan kantor. Meng terlalu asyik memainkan games tersebut sampai-sampai lupa kalau ia tidak sedang berada di rumahnya sendiri. 20 menit permainan itu berlangsung hingga akhirnya Meng mulai merasa bosan dan memilih untuk berselancar di dunia maya. Telunjuknya mengklik ikon Mozilla yang terletak di bar paling bawah, lalu ia menuliskan alamat suatu website. Kembali matanya berbinar seiring dengan munculnya beberapa thumbnail bergambar perempuan dewasa yang berpose aduhai tanpa selembar busana. Volume speaker diturunkan, berganti desah dan rangan yang sayup-sayup mengisi tiap sudut ruangan. Meng mencari posisi ternyaman dengan cara bersandar pada kursi yang memiliki motif jaring-jaring berwarna hitam. Meng terbuai dalam bayang-bayang ilusi bernama birahi, lekuk sensual si pemilik tubuh sintal di video dewasa yang ditontonnya berhasil membuat nafas pemuda itu terdengar turun naik. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah ia turut terhanyut oleh desir-desir sensasinya. Meng benar-benar menikmati permainan para pemeran adegan panas itu. Juga ia terlalu asyik menikmati permainan jari-jarinya sendiri. Tiba-tiba saja
Telinganya mendengar rangan seorang perempuan. Spontan, Meng menghentikan permainan manualnya karena ia merasa suara tadi berasal dari sebelah kanannya. Ia menoleh ke kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tampak sebuah meja kerja milik Bambang, sang bendahara kantor. Kayaknya cuma perasaan gue aja dah, gumam Meng. Seraya menyandarkan kembali tubuhnya, ia lanjut menonton adegan berkeringat yang sempat terhenti sesaat. Namun, baru saja beberapa detik berlalu, tiba-tiba, "Enak ya mas," ucap suara tanpa wujud yang terdengar setengah berbisik dan setengah mendasar dari arah belakangnya. Meng terperanjat, matanya terbelalak. Begitu menyadari kalau sedari tadi ia hanya seorang diri di ruangan tersebut. Bulu kuduknya atau mungkin juga bulu yang lain mulai meremang. Tengkuknya terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ku berhenti mas," ucap suara misterius itu lagi dengan sangat pelan hingga membuat sekujur tubuh Meng jadi gemetar. Bulir-bulir peluh mulai berjatuhan dari dahinya. Nafas Meng juga mulai terdengar tak beraturan, meski sebenarnya ia penasaran pada suara yang kali ini bersumber dari arah belakang. Namun intuisinya seperti tidak memperkenankan Meng untuk menoleh ke arah belakang walau hanya sejenak. "Kenapa udahan mas? Kan barusan lagi enak-enaknya," ujar suara menakutkan itu. Namun kali ini terdengar lebih jelas. Meng masih mematung seolah pundaknya tengah digelayuti beban yang sangat berat. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara energi negatif yang mendominasi ruangan itu semakin membuatnya tidak berdaya. Jangankan berlari, untuk berteriak saja bibirnya hanya bisa bergetar tanpa menghasilkan suara. Perlahan bola mata Meng melirik ke arah cermin besar yang terdapat di ujung ruangan. Samar-samar ia bisa melihat ada seraut wajah pucat berambut panjang yang muncul tepat di belakangnya. Meng mulai merasakan hawa dingin yang menjalar mulai dari punggung hingga ke kepala. Seiring kemunculan wujud menakutkan itu, seolah mengetahui kalau dirinya tengah diperhatikan melalui cermin, sosok itu membalas tatapan Meng seraya menghaturkan selinganya yang menyeramkan. Tak selang beberapa lama, tiba-tiba, "Dasar mesum, nyah kau dari sini!" bentak penampakan itu seraya menjambak rambut Meng dengan sangat kencang. Tentu saja hal itu membuat tubuh Meng terjungkal ke belakang dan ambruk bersama dengan kursi yang ia duduki. Bagian belakang kepala dan tengkuknya membentur lantai dengan cukup keras. Beruntung ia tak sampai cedera. Pandangan Meng berkunang-kunang. Objek di sekelilingnya terasa berbayang. Sayup-sayup, ia masih bisa mendengar suara tawa dari makhluk menyeramkan itu meskipun sosoknya sudah tak lagi tampak. Meng segera bangun. Tawa cekikikan tadi terdengar berpindah-pindah dengan sangat cepat dari satu titik ke titik yang lain. 1 menit sebelumnya, aku yang kala itu sedang tidur pulas mendadak terbangun akibat adanya suara benda jatuh yang berasal dari ruangan kantor di lantai atas. Walau masih dalam kondisi mengantuk, namun jiwa satpamku menyuruhku untuk segera mengecek sumber suara tersebut. Buru-buru aku memakai sandal untuk bergegas pergi ke lantai 2, tapi belum sempat aku menaiki tangga, tiba-tiba saja terdengar derap langkah kaki seseorang yang tengah menuruni anak tangga, dan sepertinya si pemilik langkah itu sedang tergesa-gesa. Dengan penuh perasaan cemas, aku pun memutuskan untuk menunggu saja sampai orang itu betul-betul ada di bawah. "Elu Meng," ucapku terkejut ketika menyadari jika Meng yang barusan sedang terburu-buru menuruni tangga. Meng tidak merespon, ia hanya memperdengarkan hembusan nafasnya yang terdengar tak beraturan sambil sedikit membungkuk di depanku. "Lu habis ngapain di atas?" tanyaku dengan nada menginterogasi. Meng menggeleng, namun tetap tanpa mengucapkan sepatah kata pun kecuali jari telunjuknya yang berkali-kali menunjuk ke atas, ke arah ruangan kantor berada. Aku masih berusaha sabar menunggu pemuda itu bersuara, walau sebenarnya ada perasaan kesal karena kelancangannya yang sudah berani memasuki kantor secara diam-diam. Tak beberapa lama, Meng akhirnya melontarkan kalimat juga. "To- Tolong, tolong matiin lampu sama komputer. Sekalian tolong
Bawain turun sendal jepit gue di atas ketinggalan, ujarnya dengan suara yang bergetar. Karena terlanjur dongkol akibat merasa kecolongan, aku memilih untuk tidak mengomentari ucapannya dan dengan segera aku bergegas ke lantai 2. Sliding door kubuka, lampu ruangan masih menyala, beberapa action figure milik Imron berada tidak pada tempatnya. Yang terakhir adalah kursi di meja kerja Mas Deki yang terlihat sudah terbalik di lantai. Sekali lagi aku menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengontrol emosi atas ulah sepupuku sendiri. Dari arah meja kerja Mas Deki, sayup-sayup telingaku mendengar suara-suara yang janggal, tapi aku rasanya kenal. Aku tercengang manakala mengetahui jika suara tadi berasal dari komputer Mas Deki yang tengah memutar film Miyabi. Sontak, hal itu membuat amarahku melonjak. Sial si Meng, umpatku dalam hati. Selepas sholat subuh, Alvan dan Meng sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kantor. Terlebih dahulu mereka membersihkan sisa-sisa abu rokok yang berserakan di atas meja pantry. Meng terlihat salah tingkah di hadapanku. Mungkin dia masih digelayuti perasaan bersalah gara-gara tadi malam dirinya sudah berlaku lancang. Alvan yang sudah mengetahui perbuatan Meng tanpa segan-segan menasehati pemuda itu. Lain kali jangan kayak gitu loh. Di atas itu banyak barang-barang milik kantor yang harganya kagak murah. Kalau sampai ada kerusakan atau kehilangan, dia yang pertama kali harus tanggung jawab, ucap Alvan dengan jari telunjuk yang tertuju ke arahku. Ya Meng, jangan mentang-mentang di sini ada fasilitas internet, lantas lu bisa seenaknya naik ke atas terus mainin komputer. Gua aja yang kerja di sini nggak berani buat ngutak-ngatik komputer kalau nggak dapet izin dari orang kantor, sautku dengan perasaan yang sudah lebih tenang daripada semalam. Meng hanya membisu, entah karena tidak terima dirinya dinasehati atau memang karena sudah menyadari kesalahannya. Tidak ada penyesalan ataupun ucapan maaf yang terlontar dari mulutnya. Tapi ya sudahlah, barangkali orang itu terlalu gengsi untuk sebuah kalimat permintaan maaf. Desember 2006. Sudah hampir setahun aku bekerja di kantor ini, memastikan keadaannya aman sepanjang malam, mengecek lampu, AC, atau mungkin unit komputer yang lupa dimatikan di lantai 2, hingga menjaga sekaligus menjadi operator studio musik. Aku paling senang jika ada yang menyewa studio di atas jam 10 malam, karena uang sewa studio di atas jam 10 malam akan sepenuhnya masuk ke dalam kantongku. Demikianlah kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak pemilik studio dan aku selaku operator, aku mulai menikmatinya. Terlebih, aku menjadi bisa membelikan sesuatu untuk adik dan orang tuaku di rumah. Langit masih didominasi warna biru pekat. Pertanda malam telah berganti pagi. Dari arah luar pagar terdengar langkah 2 hingga 3 warga yang baru selesai menunaikan ibadah sholat subuh di masjid dengan diselingi obrolan ringan. Beberapa wanita parubaya terlihat menjinjing keranjang belanjaannya yang masih melompong. Semuanya sama-sama menuju ke arah pasar. Kicau burung gereja menghangatkan pagi yang sejuk dan belum terusik oleh deru knalpot kendaraan yang berlalu lalang. Lampu di bagian beranda segera saja kumatikan. Begitu juga dengan lampu selasar di lantai 2, perlahan namun pasti semburat jingga di batas cakrawala mulai menggeliat menebarkan pancar sang fajar. Air mengalir dari mesin dispenser. Suara gemericiknya menggugah hati untuk menyambut pagi. Selang beberapa saat, asap tipis pun mengepul ke udara, lalu buyar tersibak desau bayu yang menyelusup dari lubang ventilasi. Segelas teh hangat tersaji dan siap menemaniku beraktivitas. Studio udah lama nih gak gebukin drum. Gumamku seraya menenteng gelas yang berisikan teh hangat, lalu menuju studio musik. Lampu studio kunyalakan, begitu pula dengan pendingin ruangan. Tampak sisa-sisa abu dan puntung rokok milik band yang tadi malam menyewa studio berserakan di sebelah ampli gitar. Hal itu jelas menimbulkan bau tak sedap di sisi ruangan serta membuat lantai studio menjadi kotor. Kesal? Tentu saja, sebab kebersihan studio menjadi tanggung jawabku juga. Ya, aku masih hafal nama band dan tampang orang-orang yang semalam latihan di sini. Ngajar nggak orangnya, nggak kelakuannya, sama-sama jorok.
Udah tahu dilarang ngerokok di dalam studio, masih aja ngerokok, umpatku dalam hati. Tak ingin terlalu lama menggerutu, aku pun berinisiatif mengambil sapu, lalu membersihkan sisa-sisa kotoran. Tak lupa, ku semprotkan juga pengharum ruangan agar bau apek yang disebabkan oleh asap rokok tersebut bisa tersamarkan. Dalam hati, aku bersumpah untuk memblacklist band sialan itu. Kehilangan 40.000 rupiah rasanya tidak jadi masalah jika ratusan ribu lainnya masih bisa didapatkan dari band-band yang lebih mengerti tata krama. Beres dengan ruangan studio, kini aku beranjak masuk ke dalam ruang operator untuk menyalakan mixer dan mengaktifkan satu channel mikrofon. Ya, mic memang sudah disetting untuk diletakkan di dalam bass drum agar suara berfrekuensi rendah itu tidak tenggelam oleh suara instrumen lain. Selesai. Kini waktunya untuk memutar CD Muse yang berjudul Hysteria pada player yang terletak di bawah rak mixer. Setelah memastikan CD berhasil diputar, aku pun mematikan lampu ruangan operator dan kembali masuk ke dalam studio sambil menenteng stick drum. Entah sudah berapa putaran lagu kuiringi sambil memainkan drum. Setelah lagu selesai, maka akan berputar lagi di track yang sama. Begitu seterusnya. 20 menit berlalu, namun peluh yang luruh di sekujur tubuh sudah seperti orang yang berlari 3 kali mengelilingi lapangan bola. Rambutku yang kala itu panjangnya sudah melebihi bahu, turut kuyup dan sedikit kusut. Rasa pegal mulai menjalari kedua lengan. Akhirnya, aku memutuskan untuk berhenti sesaat sambil mengatur nafas. Sayup-sayup, bisa kudengar suara perut yang mulai merengek meminta jatah sarapan. Aku jadi lapar nih, pikirku sembari mengelap keringat. Nanggung, selagu lagi ucapku seraya menekan tombol play pada remote control yang sedang ku genggam. Hingar-bingar musik kembali menyeruak dari sepasang speaker monitor yang ada di dalam studio. Begitu juga dengan hentakan snare, simbal, dan bass drum yang ku mainkan. Seingatku, ada beberapa part lagu yang sengaja ku improv dengan tujuan agar tidak terdengar monoton. Sesekali pandanganku menyapu ke seluruh ruangan, sementara kedua tangan masih sibuk menabuh drum. Bagi orang yang pernah masuk ke dalam studio musik, pasti sudahlah tahu tampilannya seperti apa. Umumnya, studio yang digunakan untuk latihan musik memiliki ruangan khusus operator yang dibuat terpisah dan biasanya dipasangi kaca transparan agar si operator bisa memantau orang-orang di dalam studio. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan entah mengapa, kala itu, pandanganku malah tertuju ke dinding kaca ruang operator. Ada seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai yang menutupi kedua pipi dan rahangnya di ruang operator. Aku tidak melihat tubuhnya secara utuh karena kondisi ruangan tersebut yang gelap dan hanya mendapati sedikit penerangan dari dalam studio. Ia terus memandangiku yang masih asik memainkan drum dengan tatapannya yang serius namun dibubuhi senyuman. Dan lucunya lagi, aku malah merespon senyum si wanita itu dengan anggukan dan mata yang berbinar. Baru kali ini ada perempuan yang sebegitu antusiasnya melihatku memainkan drum. Pikirku polos. Dan tanpa merasa canggung, ku hadiahi sosok tadi dengan senyuman juga senyum yang ku buat semanis mungkin. Nada pada lagu yang diputar tak lagi penting. Meski demikian, permainan drum tetap berlanjut dengan otak yang kini kinerjanya terbagi antara fokus mengikuti alunan musik dan juga menebar pesona pada si pemilik paras cantik tapi misterius. Kepala wanita tadi mengangguk pelan beberapa kali. Kupikir dia sedang menikmati hentakan drum yang sedang kumainkan. Gairah jombloku menjadi semakin bergejolak seiring senyum dan tatapan perempuan tersebut yang terus terpampang di wajahnya yang dingin. Tadi mencurigakan, kecuali sepasang matanya yang baru aku sadari ternyata tidak memiliki bagian yang berwarna putih. Firasat tak enak mulai menggerayangi. Ada perasaan janggal yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tempo permainan drum semakin lama semakin menurun seiring logika yang mengatakan, "Lah, kan gerbangnya masih kekunci. Terus ini perempuan siapa?
Datangnya dari mana? Batinku dalam hati. Belum sempat aku menemukan jawaban, perempuan yang berada di balik kaca ruang operator itu mendadak menyeringai sambil berangsur mundur dan lenyap dalam kegelapan. Dia menghilang, seolah mengetahui kecurigaan yang baru saja menggelayuti benakku. Stick drum terlepas dari genggaman tangan yang mulai gemetar. Sementara itu DVD player yang barusan memutar lagu Muse entah mengapa malah mendadak error. Bulu kuduku mulai meremang setelah menyimpulkan kalau sosok tadi bukanlah manusia. Tapi untuk memastikannya, maka aku harus keluar dari studio guna mengecek apakah pintu gerbang betul-betul masih dalam keadaan terkunci. Dan faktanya, pintu gerbang memang masih terkunci oleh kekarnya gembok. Suwe, pagi-pagi udah dikasih lihat begituan. Mana gue senyumin balik lagi, umpatku sambil buru-buru mematikan AC dan juga lampu studio. Aku tidak berniat masuk ke dalam ruangan operator untuk mematikan mixer dan juga DVD player. Biarlah nanti meminta tolong kepada office boy saja. Pintu menuju studio kukunci, lalu aku memutuskan pergi keluar untuk mencari sarapan di dekat rumah Mas Deki. Mas Deki tak henti-hentinya menertawai ketika aku mampir ke rumahnya untuk menceritakan kejadian aneh beberapa saat lalu. Gila lo, setan aja masih lu godain. Gue curiga nih, jangan-jangan tuh demit lu gombalin juga kali. Ledek Mas Deki sambil terus terpingkal. Baru ini gue denger ada orang yang kegeeran gara-gara disenyumin setan. Imbunya lagi. Udah dong mas, belum aja lu ditongolin. Kalau lihat pasti lu juga bakalan takut. Sahutku ketus. Mas Deki mulai mengurangi volume tawanya sambil berusaha mengatur nafas. Gua gawe di situ bukan baru setahun 2 tahun, timpal Mas Deki. Aku pun hanya diam sambil mendengarkan penuturannya. Ia pun lalu melanjutkan kalimatnya. Gua nggak perlulah cerita panjang lebar. Intinya, gua, Ipang, Imron, Yusron, termasuk mamang lu, udah pernah ditongolin sama yang begituan. Masih mending lu dikasih lihat yang mukanya lagi bagus. No, si Erik no, ditongolin yang versi orinya. Sampai-sampai dia ogah nganterin pecel ke kantor lagi. Dah, lu balik sana ke kantor. Kalau lu takut ditongolin si non cantik, ya lu nongkrong aja di teras sampai orang-orang kantor pada datang. Jangan kantor ditinggalin, gak ada orang. Nanti malah lu yang kena masalah. Mas Deki mengakhiri kata-katanya seraya menepuk pundakku, seolah ia tengah memberikan dorongan moral agar aku tidak terlalu takut dengan hal-hal semacam tadi. Aku mengangguk. Memang tidak seharusnya kantor aku tinggalkan. Aku pun pamit pada Mas Deki. Lelaki berkumis tebal itu kembali memberikan nasihat sambil sedikit guyon. Ingat, nanti kalau si non cantik muncul lagi, jangan lu senyumin lagi. Takutnya dia bener-bener kesengsem sama lu. Bisa berabe urusan. Sekali lagi aku meresponnya dengan anggukan. Tentu saja aku sudah tidak mau mengumbar senyum seandainya sosok misterius itu menampakkan wujudnya lagi. Rupanya masa kerjaku di kantor itu pun tidak bertahan lama. Sekitar 2 minggu setelah kejadian di dalam studio, mendadak aku dan Usman mendapat teguran dan langsung diberikan SP3 oleh tangan kanan Imron yang bernama Wanto. Tidak jelas kenapa aku dan pamanku bisa langsung mendapati SP3 tanpa ada SP1 dan SP2 terlebih dahulu. Alasannya karena aku dan Usman tidak melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Nonsense. Tidak masuk akal pikirku, tapi ya sudahlah. Karena menurutku hidup itu adalah petualangan yang seharusnya tidak terpaku di satu tempat saja. Setelah aku memutuskan pergi dari kantor, aku pun betul-betul tidak tahu lagi keberadaan makhluk astral berwujud kuntilanak itu mungkin masih bersemayam di bangunan tersebut, atau bisa jadi sudah bermigrasi ke tempat yang lebih sepi di tahun 2012. Setauku, kantor itu masih bertahan dengan sisa-sisa perjuangannya. Di tahun 2021, bangunan itu telah beralih fungsi menjadi minimarket. Gerbang besinya sudah tak terpasang, serta tampilan depannya betul-betul berubah total. Hanya balkon di lantai 2 yang masih bisa kukenali sebab bentuknya sama sekali tidak mengalami perubahan.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi di Bogor. Kisahnya nih apa namanya? Seru juga ya, dan baru pertama kali saya membawakan kisah seperti ini. Jadi POV-nya berubah ya teman-teman. Di sini tadinya saya pengen rubah ya untuk sudut pandangnya POV-nya, tapi saya udah deh, saya coba mengalir aja dan ternyata malah asik juga ya. Di sini Bang Aldi pinter banget menggambarkan situasinya dan kita kayak hanyut ke dalamnya. Apalagi di awal ini, kan biasanya di akhir tuh kejadiannya, tapi ini ditaruh di awal nih. Nah jadi seperti kita kayak dipaksa menerka-nerka apakah sosok wanita itu adalah sosok yang dikisahkan di awal. Kita juga sama-sama nggak ada yang tahu. Di sini saya menyoroti satu perilaku nih dari teman-temannya Bang Aldi nih, yaitu salah satunya Meng yang kebetulan sepupunya juga. Kurang ajar banget ya, dia nonton Miyagi lagi. Aduh parah banget di dalam kantor, yang mana Bang Aldi ini dulunya adalah penjaga kantor itu, security-nya. Jadi dia kurang ajar dan akhirnya langsung tuh dibayar kontan perlakuan kurang ajarnya dengan dimunculkan tuh sosok original daripada wanita itu. Tapi ada sosok orinya. Dan ya buat teman-teman, Bang Aldi ini juga seorang guru musik. Jadi di dalam kisah tadi juga dia ngegambarin alat-alat musik, cara mainnya tuh detail banget ya. Keren banget Bang Aldi, hobinya keren dan luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Buat Bang Aldi terima kasih, ditunggu lagi Bang Aldi ya kisah-kisah terbaiknya lagi, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun ke saudara-saudara yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, atau udah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya, setiap malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi di sini bisa dari diri sendiri ataupun keluarga ataupun lingkungan sekitar, silakan apabila mungkin berkenan bisa mengirimkannya ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk audio, voice note boleh, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.